Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Berti Arsyad, SSM Hum, salah satu dosen tetap di program studi Sastra Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada saat ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Ma'ani. Mata kuliah Ilmu Ma'ani ini diajarkan pada semester 3. Kemarin saya mengajarkannya di tahun 2025-2026 dengan bobot SKS 3 SKS. Dan mata kuliah Ilmu Ma'ani ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sastra Arab. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara luring atau juga tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah PBL dan juga PJBL serta diskusi kelompok, presentasi, latihan analisis tes, dan juga penugasan proyek. Melalui metode tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep ilmu ma'ani secara teoritis saja, tetapi juga dilatih untuk mengidentifikasi, juga membandingkan, menganalisis penggunaan struktur bahasa Arab berdasarkan konteks komunikasi. Perkuliahan ini dirancang menggunakan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pembelajaran diarahkan pada pencapaian kemampuan mahasiswa secara bertahap, melalui dari memahami hakikat ilmu ma'ani hingga kemudian mengenali unsur-unsur konteks tuturan, mengidentifikasi macam-macam kalam, baik itu kalam khabari maupun kalam insya'i, serta juga tentang tujuan komunikasi dan juga mengenali situasi tuturan. Ini dikenal dengan mutabaqatul kalam lil muqtada al-hal. Konsep tadi, mutabaqatul kalam lil muqtada al-hal, ini dipelajari bagaimana kemudian kita itu dapat mengenali atau dapat menyesuaikan konteks tuturan, juga memperhatikan lawan tutur kita. Nah, ada beberapa bahasan materi pada mata kuliah Ilmu Ma'ani ini. Di antaranya mahasiswa diajak bagaimana kemudian dia memahami hakikat ilmu ma'ani, pengertian objek kajian ruang lingkup ilmu ma'ani, tentang konsep muqtadal hal, dan juga hubungan ilmu ma'ani dan ilmu nahu, balaghah, pragmatik, dan analisis sastra, dan seterusnya. Pada pertemuan yang ketiga yang akan dilakukan dalam unjuk kerja dalam pengajaran pada sesi ini, yaitu di mana mahasiswa belajar tentang macam-macam khobar. Nah, capaian pembelajaran pada sesi ini, pada pertemuan ketiga adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami pembagian khobar atau pembagian jumlah berdasarkan pembagian-pembagiannya, dan juga kemudian dapat memahami definisinya seperti apa yang kemudian dapat diaplikasikan di dalam mengkaji teks Al-Quran dengan mengidentifikasi jenis-jenis kalam khobar tersebut. Dalam pembelajaran ini digunakan beberapa media pembelajaran, diantaranya lembar kerja analisis, kemudian juga LCD, proyektor, kemudian PPT, dan juga sumber-sumber digital yang sudah dibagikan kepada mahasiswa.
kriteria penilaian. Ada beberapa kriteria penilaian pada mata kuliah ilmu ma'ani ini. Yang pertama tentang bagaimana sikap mereka di dalam perkuliahan, tanggung jawab, kehadiran keaktifan mereka, aktivitas presentasi atau aktivitas mereka di dalam menyampaikan gagasan, pendapat di dalam proses perkuliahan tentang materi-materi yang disampaikan. Kemudian juga ada penugasan, kemudian ada ujian tengah semester dan juga ujian di akhir semester. Baiklah, berikut saya sajikan, saya paparkan tentang video pembelajaran saya tentang ilmu ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Oke, gimana kabarnya sekarang? Baik. Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau cek dulu ada yang tidak hadir ini. Siapa yang tidak hadir? Kostar tidak hadir. Teman-temannya Dea, siapa yang tidak hadir? Firman, siapa lagi? Vira sudah kembali. Siapa lagi? Oh, Nurul sama Vira. Oke. Baik, beberapa orang yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Baiklah teman-teman sekalian. Jadi pada siang hari ini kita mata kuliahnya adalah ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah ini menjadi mata kuliah wajib untuk program studi di program studi sastra Arab, sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, ini adalah pertemuan yang ketiga. Oleh karena itu, sebelum kita ke materi tentang Anwa'ul Khobar, kita akan mengingat kembali atau murojaah tentang materi-materi sebelumnya mengenai ilmu balaghah. Ada yang masih ingat apa definisi ilmu balaghah? Sudah lupa. Jadi ilmu balaghah sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah didefinisikan di dalam salah satu kitab yang menjadi referensi kita adalah mutabaqatul kalam lil muqtada al-hal ma'a fasahatihi. Jadi ilmu balaghah itu mempelajari bagaimana supaya kalam itu, ungkapan yang kita sampaikan ini, ya, komunikasi kita sehari-hari, itu bagaimana kalam itu bisa sampai dan akan bersesuaian dengan situasi dan kondisi lawan tutur kita. Itu balaghah. Ya. Nah, setelah itu di pertemuan selanjutnya materinya tentang anwa'ul jumlah dalam ilmu balaghah. Anwa'ul jumlah ada yang masih ingat? Ada dua, apa saja? Jumlah apa dan jumlah apa? Saidah? Jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Jadi beda anwa'ul jumlah di dalam ilmu nahu dan juga anwa'ul jumlah dalam kajian ilmu balaghah. Kalau di dalam ilmu nahu kita dipelajari tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, kalau di ilmu balaghah jumlah khobariyah dan jumlah insya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ada yang masih ingat tentang jumlah insya? Jumlah insya ada dibagi menjadi
Dua, apa saja? Baik, insya tolabi dan insya goiru tolabi. Ada yang masih ingat yang tolabi? Apa? Tolabi itu ada 5. Sebutkan dulu salah satunya. Istifham, apalagi? Amar, ada apa lagi? Nahi, apalagi? Tamanit, kemudian? Nida. Baik, kalau yang goiru tolabi, ada madah, ada zam dengan ta'ajjub. Baik, alhamdulillah berarti masih ingat. Kalau masih ingat berarti memenuhi syarat untuk kita lanjut materi. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan ketiga dan bahasannya adalah anwa'ul khobar. Jadi tadi ada 2 jumlah insya dan jumlah khobar. Nah, sekarang kita mau kaji apa itu jumlah khobariyah. Ya. Nah, di sini bisa kita baca al-khobaru fil ilmil ma'ani huwal kalamul ladzi yahtamilu as-sidq awil kadhib li dzatihi. Jadi jumlah khobariyah, sebagaimana yang kita tahu misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kalimat berita. Nah, kalimat berita itu tentunya dia bisa jadi benar adanya dan bisa jadi tidak. Atau bisa jadi ketika orang mendengar berita itu, bisa jadi dia percaya, bisa jadi dia ingkar, bisa jadi dia ragu-ragu. Nah, kapan dia ragu, kapan dia mengingkari, kapan dia mempercayai berita itu, nah ini akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini. Baiklah teman-teman sekalian, untuk anwa'ul khobar atau jumlah khobariyah di dalam ilmu ma'ani itu dibagi atas 3, ibtidai, tolabi, dan ingkari. Nah, kenapa dipisah atau dikelompokkan menjadi 3? Itu tentunya dibagi berdasarkan kelompok mukhotabnya. Jadi mukhotab atau keadaan mukhotab kita, ahwalul mukhotab, itu bisa jadi 3 kategori juga. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang mempercayai itu, kemudian ada yang mutaradid atau yang ragu-ragu, ada kemudian yang ingkar, mengingkari itu. Maka baik, kita lanjut. Jadi khobar atau kalimat berita, ketika orang terima informasi dari seseorang, pasti dia berada di antara 3 keadaan. Apakah dia percaya, apakah dia ragu, apakah kemudian dia mengingkari. Ya. Hanya ada 3 kelompok itu yang mustami atau ahwalul mukhatab, keadaan lawan tutur kita. Jadi pembagian ini ibtidai, tolabi, dan ingkari itu dibagi karena keadaan lawan tutur kita, berdasarkan keadaan lawan tutur kita. Nah, apa itu ibtidai, apa itu tolabi, apa itu ingkari? Ya. Nah, kalau ibtidai ini keadaan yang pertama atau jenis daripada khobar yang pertama. Nah, ibtidai, coba kita lihat di sini. Yulqa ila khaliyadz dzihn. Artinya kalam ini ketika menyampaikan ini disampaikan kepada orang yang khaliyadz dzihni. Artinya orang itu dalam keadaan benar-benar tahu bahwa berita itu memang dia sudah ketahui. Misalnya, hari ini hari apa? Hari Selasa. Ketika saya sampaikan, teman-teman sekalian, hari ini adalah hari Selasa. Maka keadaan teman-teman sekalian adalah keadaan yang khaliyadz dzihn. Kalian sudah tahu. Dan maka kemudian jumlah yang saya sampaikan adalah harus jumlah yang pada aspek khaliyadz dzihni, yaitu khobar al-ibtidai. Nah, contoh khobar ibtidai, contohnya kalimat
Khobar ibtidai, dia tidak memiliki unsur taukid. Tidak ada sama sekali taukid. Misalnya saya katakan bahwa at-talibu fil fasl. Jadi kalau kita lihat jumlah ini, tidak ada unsur-unsur tambahannya. Dia biasa-biasa saja. Dan kemudian kita bergeser misalnya ke khobar tolabi. Nah, kalau khobar tolabi, yulqa ilal mutaraddid. Nah, kalau lawan tutur kita adalah orang yang mutaraddid, ragu dengan informasi yang akan kita sampaikan. Misalnya begini, Fazril tidak tahu bahwa hari ini adalah hari Selasa. Maka dalam menyampaikan informasi bahwa hari ini hari Selasa, tidak cukup bagi saya untuk mengatakan bahwa Fazril hari ini hari Selasa. Karena pastinya dia akan mengingkari itu, atau pasti dia ragu tentang informasi itu. Maka kalimat yang harus saya sampaikan adalah harus menambahkan, membubuhi taukid satu saja. Misalnya, Fazril sesungguhnya hari ini adalah hari Selasa. Jadi harus ditambahkan satu taukid supaya kemudian pesan ini sampai. Kenapa? Karena awalnya keadaan si Fazril adalah mutaraddid. Nah, saya lanjutkan. Kalau yang ingkari, ini yulqa ilal mungkir. Nah, kalau misalnya si Fazril atau siapa lagi, misalnya si Musdalifah, tidak yakin, bahkan dia tidak percaya bahwa dia ini adalah juara satu kelas misalnya di yudisium semester. Maka dalam menyampaikan ini, saya harus menggunakan bukan hanya satu taukid, tapi dua taukid, bahkan lebih daripada dua taukid. Nah, ini teman-teman sekalian banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Nah, saya kira teman-teman sekalian sudah bisa ya membedakan mana yang jumlah ibtidaiyah, mana jumlah tolabiyah, kemudian mana jumlah yang ingkari, atau yang khobar ibtidai, khobar tolabi, kemudian khobar ingkari. Coba kita lihat, misalnya saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian tebak, kira-kira ini masuk kategori ibtidai, tolabi, atau ingkari. Oke? Siap? Baik, saya sebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Nah, kira-kira ini masuk kategori mana? Ya? Baik, dia masuk pada al-khabar at-tolabi. Kenapa? Ada taukid. Ada berapa taukid di dalamnya? Hah? Satu. Karena yang mana taukid di situ? Inna. Nah, coba ada lafaz lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masuk kategori apa? Khobar ibtidai, khobar tolabi, atau khobar ingkari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Apa? Khobar ingkari. Kenapa? Karena ada dua taukid. Nah, yang punya dua taukid atau lebih dari taukid itu berarti dia punya lawan tutur, atau yang menjadi mukhotob itu orang-orang yang mungkir. Iya kan? Pertanyaan saya. Nah, ini analisis. Pertanyaan saya, kira-kira ada tidak orang-orang hidup di dunia ini yang tidak percaya akan kematian? Ada yang tidak percaya mati? Non-muslim tahu tidak kalau orang itu pasti akan mati? Tahu kan? Jadi bicara atau perkara mati itu, perkara mati muslim atau
ghairu muslimin, percaya bahwa mati itu pasti. Iya kan? Berarti keadaan kita ini selaku mukhatab. Yang mutakalim siapa? Al-Quran. Nah, keadaan kita mestinya tentang perkara mati itu adalah kholiyad dzihni. Iya kan? Karena kita tahu keadaan kita itu adalah keadaan kholiyad dzihni, karena kita tahu bahwa mati itu pasti. Tetapi kenapa Al-Quran ketika mengingatkan kita tentang kematian menggunakan kalam khobar ingkari, menggunakan dua taukid? Mestinya tidak perlu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Cukup mengatakan bahwa nahnu minallahi wa ilaihi narji. Iya kan? Tidak perlu pakai taukid. Kenapa? Karena orang tahu. Tapi kenapa Al-Quran itu menggunakan uslub khabar ingkari? Dalam keadaan ini teman-teman sekalian, kita diposisikan halul mungkir, seperti keadaan orang-orang yang mengingkari kematian. Iya kan? Dan itu benar ya adanya ya. Ahwaluna kahalil mungkir, itu yang dikatakan. Ahwaluna kahalil mungkir, keadaannya orang seperti keadaan orang yang mengingkari berita itu. Buktinya tidak ada yang mempersiapkan kematian. Mau mati besok? Tidak ada kan? Oke teman-teman sekalian, jadi saya simpulkan untuk pertemuan kita pada siang kali ini, saya akan simpulkan bahwa salah satu tujuan pembagian khobar di dalam ilmu balaghah adalah supaya bagaimana kalam itu ketika disampaikan dia benar-benar disesuaikan dengan halul mukhatab, disesuaikan dengan keadaan lawan tutur kita. Sebagaimana definisi ilmu balaghah adalah mutabaqatul kalami lil muqtada al-hali ma'a fasahatihi. Bagaimana kalam itu disampaikan mutabaqatul kalam, kesesuaian kalam lil muqtadal hal, dengan situasi dan kondisi, ma'a fasahatihi, tapi kemudian harus disertai dengan fasoha. Fasoha artinya selamat dari kaidah nahwu dan juga kaidah sorf. Nah, sehingga kemudian kalam itu dibagi. Supaya kemudian kita juga ketika berbicara dengan orang harus kita lihat dia ini mungkir atau mutaraddid atau kholiyad dzihni. Supaya kita bisa memilih apakah yang kita sampaikan adalah kalam khobar ibtidai atau khobar tolabi atau khobar ingkari. Jangan sampai keadaannya, misalnya keadaannya si Saidah itu adalah keadaan yang mungkir, kemudian kita khitab dia dengan khitab khobar ibtidai, itu tidak nyambung, tidak pas. Oke, baik teman-teman sekalian, terakhir penugasan. Sebagaimana setiap akhir pertemuan, teman-teman sekalian diberikan tugas lagi. Baik, tugasnya adalah kita bagi kelompok berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 mencari kalam khobar ibtidai di dalam Al-Quran. Yang kelompok 2 mencari khobar tolabi di dalam Al-Quran. Khobar ingkari itu yang kelompok 3, cari kalam khobar ingkari di dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan tugas ini menjadi tugas kelompok untuk mata kuliah ilmu balaghah. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan? Ayo bertanya. Kalau tidak bertanya, saya bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada.
Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, hal ini menunjukkan bahwa materi yang saya sampaikan pada siang hari ini cukup jelas untuk teman-teman sekalian, makanya pertanyaan sudah tidak ada lagi. Baik, jangan lupa tugasnya, marilah sama-sama kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majalis. Asyhadu an la ilaha illa billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video proses pengajaran pada mata kuliah ilmu ma'ani. Pada sesi ini kami berdiskusi tentang jumlah khobariyah di dalam ilmu ma'ani atau ilmu balaghah. Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan juga ke LL Dikti wilayah 16 dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Gorontalo serta kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.